もしもしこんばんは。私の名前は天戸十坊です。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Seperti biasa saya akan menjelaskan bunke yang telah saya pelajari pada hari ini. Bunke yang pertama yaitu naka-naka diikuti dengan kalimat kata keterangan negatif. Naka-naka di sini sendiri artinya itu jarang atau kadang-kadang atau tak kunjung ya. Jadi diikuti dengan kata keterangan negatif. Contoh, basuga naka-naka kimaseng. Busnya tidak kunjung datang. Yang kedua itu nomor 335. 335 itu desne. Desne itu artinya ya, konfirmasi. Dalam apa ya? Ya konfirmasi itu mengonfirmasi sesuatu ya. Kayak misalkan ya deso apa gitu, kayak kalimat konfirmasi. Ini juga sama dengan pertanyaan pada umumnya, tapi dengan versi konfirmasi. Dikarenakan sama dengan kalimatannya, maka kalimat desne itu juga membutuhkan jawaban. Contoh, samui desne, dingin ya. Samui des ya, dingin. Tuh sama dengan pertanyaan membutuhkan jawaban. Lalu ada 336 itu kanarazu, pasti dalam konteks harapan. Arti kiasnya itu berharap pasti. Contoh, kanarazu kats, berharap pasti akan menang. Lalu ada nomor 337 itu zetai ya. Zetai itu pasti dalam konteks mutlak. Arti kiasnya mutlak pasti. Contoh, zetai taberu, mutlak pasti akan makan. Nomor 328 itu ada zehi. Zehi itu artinya pasti dalam kurung usaha ya. Arti kiasnya berusaha pasti atau diusahakan pasti. Contoh, zehi ukurimaseng, berusaha pasti tidak terlambat. Sini ada sticky notes ya. Sticky notes nih, semua nenek-nenek itu butuh jawaban. Lalu tadi kan membahas terkait des ya. Des itu sama dengan hai, bisa digunakan sebagai tunggal. Contoh seperti kalian misalkan lagi ditanya terus lagi malas jawab gitu. Kewa atsui desu ne. Kalian bisa jawab desnya doang juga nggak apa-apa. Itu bisa berdiri sebagai kotoba tunggal yang artinya mengiyakan sesuatu. Artinya bukan ya sih ya, mengiyakan sesuatu. Lalu ada kito. Kito itu pasti dalam konteks yakin pasti. Contoh, kito makenai, yakin pasti tidak kalah. Lalu ada tashika, tashikani. Tashikani itu terdiri dari dua kata ya, tashika dengan ni. Tashika sendiri itu kalau misalkan sendiri itu bisa artinya pastinya, kalau ditambahkan dengan ni bisa tidak salah lagi, bisa juga kalau tidak salah. Contoh yang saya buat itu tashikani Yamada sang wa isha des, kalau tidak salah atau tidak salah lagi, saudara Yamada adalah dokter. Tashika Yamada sang wa isha des, pastinya saudara Yamada adalah dokter. Kalau misalkan kita menggunakan tashikanya saja tanpa menggunakan ni. Lalu ada yato. Yato itu pada akhirnya. Di sini ada not. Oh ya, menuju ke bungkus selanjutnya yato tuh ya. Contoh yato Rina sang wa isha ni narimashita. Pada akhirnya saudara Risa pada akhirnya telah menjadi dokter. Lalu ada kekyoku. Kekyoku bukan sih? Ya kekyoku juga sama pada akhirnya nih. Itu yato sama kekyoku sama artinya. Contoh, kekyoku denki ga tsukimashita. Pada akhirnya lampunya telah menyala. Gitu. Lalu ada toto. Toto itu artinya akhirnya. Contoh, toto shiken ni gokaku shita. Akhirnya telah lulus pada ujian. Disclaimer terlebih dahulu, semua bunke yang ada di sini itu merupakan suatu kata keterangan ya. Kata keterangan pelengkap kalau tidak salah ya. Nah, itu tuh artinya itu juga merujuk kepada kotoba setelahnya. Jika kotoba setelahnya menggunakan bentuk chisoru, tai, nai sama apa tuh ya, ta, ya maka artinya juga menyesuaikan dengan itu sendiri, sama dengan perubahan kata kerja yang dan mengikuti artinya juga ya. Ini ada ini nggak ya, 300 berapa nih, 346 dan 345 itu konteksnya sama. Udah beda ini berarti kan 345 sama 346 sama.
jawaban. Nih, lalu ada 344 itu Saiking itu akhirnya hari-hari ini sama dengan Konogoro yang sudah dijelaskan kemarin dikarenakan bertemu dengan kata benda ya, maka goro. Sini ada contohnya Saiking, Risa Sangga, Kesho surun desu ne. Kesho desu ne. Kesho surun desu ne ya. Kesho shitan desu ne. Akhir ini Saudara Risna dandan ya. Lalu 335 itu ada ja atau dewa, artinya kalau begitu. Ini tuh merupakan kata keterangan di awal atau di tengah-tengah kalimat ya. Contoh kayak misalkan ja Hajime masuk kayak misalkan sebelum mulai pelajaran tuh. Benkyou shurumai ni o inori shimashou, sebelum belajar ayo berdoa. Di sini contoh yang saya ambil tuh ja shireshimasu, kalau begitu permisi. Ada 346 itu desyone. Desyone itu kan ada yo ada ne ya. Dikarenakan ne-nya itu terakhir, maka kalimat tersebut itu juga merupakan suatu konfirmasi, suatu kalimat untuk mengonfirmasi sesuatu, yang dimana ketika kalimat konfirmasi itu membutuhkan jawaban. Ketika terdapat kalimat konfirmasi, maka harus terdapat jawaban di dalam konversasi tersebut. Itu butuh jawaban nih. Artinya itu kan ya. Contoh, kono tabemono wa nigai desu yo ne. Makanan ini pahit kan ya. Nah, harusnya ada jawaban. Kayak misalkan hai atau des. Kayak untuk mengiyakan atau menolak argumen kan bisa. 347 itu ada desyo. Desyo itu lo kayak nada nada sesuatunya kayak hyogengnya tuh lo dalam kurung pasti. Konteks pasti di sini itu bukan memastikan sesuatu, bukan konfirmasi sesuatu, bukan pertanyaan bisa digunakan untuk mengiyakan sesuatu lah, mengiyakan ya gitulah. Contoh, kuruma wa takai desho, mobil mahal loh. Ini dia tuh bukan suatu pertanyaan seperti ne ya, itu tuh mutlak mengiyakan sesuatu. Sebenarnya sama aja kayak des ya, cuma ditambahkan hyogeng aja di akhirnya desyo. 348 sebagaimana tadi sampai ini ya. Nonakani itu konsepnya itu sama seperti uci sama itulah, intinya dalam keadaan di dalam itu. Dalam, tapi kalau misalkan menggunakan ni, konteksnya itu kata kerja setelahnya itu pasif. Ini nih konsepnya tuh mana ya nih. Sebenarnya itu nonaka itu kan ini tuh dalam kurung sebenarnya tuh, nonaka nih sama nonaka de. Ini ada dua nih, konsepnya itu sama dalam kurung. Bedanya kalau ketika menggunakan nih itu kata kerja setelahnya ini dalam satu kalimat itu ada kata kerja pasif ta'aluk berhubungan kata kalimatnya itu, maka kata kerja tersebut itu menggunakan partikel ni. Kalau misalkan kata kerjanya aktif menggunakan de. Untuk de itu artinya di dalam. Kalau misalkan ini artinya dalam, ini tuh bisa dinya aja ya. Dalam itu untuk pelengkap. Kalau ini artinya di dalam, harus di dalam. Apa di mana ya? Apa kebalik ya? Contoh. Contoh nonakani mana tadi? Nonakani. Kyoshitsu no naka ni sensei ga imasu, ada guru dalam kelas. Lalu untuk sebenarnya kalau di dalam ini tuh nonakani itu dihilangkan, kyoshitsu ni sensei ga imasu, ada guru di kelas atau di dalam kelas. Itu untuk kata kerja aktif itu menggunakan de, artinya di dalam. Contoh, kyoshitsu no naka de seito wa benkyou shite imasu, di dalam kelas murid sedang belajar, atau murid di dalam kelas sedang belajar. Lalu ada nonaka.
ini tuh uci sama ini tuh konsepnya seperti naka. Ada juga ue kan ya, ue di luar tuh mae sedang, sama aja sepertinya konsepnya. Kanjinya juga sama, kanjinya beda sih sebenarnya. Ada cu ini kan naka itu ada cu ya, kalau uci kan sama nai, sebenarnya sama aja. Benkyo nai, benkyo uci, dalam belajar, juga kalau misalnya pakai nai juga. Contoh benkyo uci dalam belajar apalah, contoh kalimat selanjutnya benkyo uci apa ya, oboe raremashita, telah tidak bisa mengingat, dalam belajar telah tidak bisa mengingat, contoh tadi ini. Lalu ada nananika, artinya itu atau. Arti atau itu sebenarnya merupakan arti kiasan. Arti sebenarnya itu adalah apakah, titik apakah. Ini tuh memicu kepada dua pertanyaan dalam objek yang sama, dalam subjek yang sama, topik yang sama. Contoh nih, Ani-san wa isha desu ka? Haisha desu ka? Saudara Ani, arti sebenarnya nih ya, apakah dokter, apakah dokter gigi. Tapi terdapat kias untuk memudahkan pengertian, maka menjadi saudara Ani dokter atau dokter gigi seperti itu. Jadi itu merupakan dua pertanyaan, dua kalimat tanya di dalam satu kalimat, dan subjeknya itu sama. Maka arti sebenarnya adalah apakah atau apakah, lalu dikiaskan menjadi atau. Kotoba aslinya atau dari atau adalah matawa, mataha atau matawa itu. Lalu ada 352 itu nani nishi, artinya lagi pula. Nani nishi ini diterjemahkan di akhir, bukan di awal. Maksudnya terjemahan daripada lagi pulanya itu diterjemahkan di akhir objeknya dulu disebutkan, baru arti dari shi-nya. Pada pola ini biasanya objeknya memakai mo, bukan memakai partikel wa atau apapun. Contoh, oh ya, polanya itu kata sifat i langsung tempel saja dengan shi, kata sifat na dan kata benda ditambahkan dengan da, nanya dihilangkan. Contoh, kurumawa nedang mo yasuishi, kikai mo jobushi. Kirei mo jobu desu, karena jobunya di akhir jadi jobu desu, bukan jobushi lagi. Contoh, artinya adalah mobil harganya pun murah. Lagi pula lagi pulanya diartikan di akhir setelah murahnya ya. Lagi pula mesinnya awet. Ini tuh merupakan salah satu jajaran awal ya, salah satu dari beberapa jajaran awal. Yang ke-353 itu ya, nania. Itu juga merupakan salah satu dari jajaran awal. Fungsi ya di sini adalah menderetkan beberapa kata sebagai sampel dari dari konteks kalimat tersebut. Contoh, jimusho ni enpitsu ya keshigomu ya kami ga arimasu. Ada pensil, penghapus, kertas di dalam kantor. Nah, karena yaitu sendiri tidak memiliki arti, maka langsung saja diartikan. Tetapi dikarenakan dia itu merupakan salah satu jajaran awal, maka yang diartikan terlebih dahulu adalah jajaran atau urutan yang pertama. Umumnya bahasa Jepang itu kan diartikan dari belakang ya, tapi dikarenakan ini adalah jajaran awal, maka diartikan dari konteks dari jajaran awalnya itu, untuk menyambung konteks dari jajaran awal yang diartikan terlebih dahulu dari awal, dari kanan. Lalu di sini ada nani tari itu urutan kata. Tadi kan kalau ya kan menggunakan kata benda ya, kalau tari itu menggunakan kata deretan. Ini juga jajaran awal nih, deretan awal. Kalau tari itu merupakan kata benda. Sini tertulis menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Di sini itu kalau misalkan ada tari shi ya, tari shi kayak contoh tari, lalu kata kerja lainnya ditambahkan tari lagi, lalu setelah tari itu ada si masnya. Si mas, bukan masnya tidak ini ya, itu tuh si bentuk bisa berubah-ubah sinya tuh, bisa shite, shinai, bisa berubah bentuk futsu. Ini tuh simbiolis dari kata si mas lah, si mas yang bisa diubah ke beberapa bentuk.
Ini itu kalau misalkan ada shi lagi di depannya, maka artinya itu adalah dan lain-lain. Konteks ini tadi-tadinya. Contoh nih ya. Kesawa benkyou shitari tabetari abitari shimashita. Tadi pagi telah belajar dikarenakan apa ya? Ini merupakan jajaran awal ya. Di sini kan ada ini ya, ada simbol terjemahan awal ya. Nah, kan apa sejatinya bahasa Jepang itu kan terjemahan dari belakang ya. Nah, diterjemahkan dari belakang itu dari ini kan shimashita ya, shimashita itu telah. Nah, dari belakang sebelum tarinya ini kan ada abitari. Nah, maka yang diartikan terlebih dahulu itu shimashita-nya. Jadi telah melakukan belajar, lalu nggak ada lalunya, makan, mandi, dan lain-lain. Lalu di sini ada 255 itu ada, oh ya, disclaimer terlebih dahulu, tari-tari itu tidak memiliki arti ya minasang. Lalu ada toka, nani toka seperti halnya. Ini tuh diterjemahkan di awal seperti halnya itu ya. Contoh, anime toka, manga toka ga suki desu. Suka itu merupakan kata kerja atau sesuatu kata sifat kata nakeoshi yang enggaknya diartikan di belakang ya. Suka seperti halnya, karena kan toka merupakan salah satu jajaran awal, maka kembali ke belakang di jajaran pertama terlebih dahulu. Suka seperti halnya anime, seperti halnya manga atau komik. Lalu ada tari toka, nani tari toka. Ini merupakan perkawinan antara bunke tari bertemu dengan toka. Ini tuh bisa digunakan ya. Selain tari toka juga bisa ya toka. Ya toka itu perkawinan antara ya dengan toka. Tari toka itu bisa sekali digabungkan ya, dikawinkan ya. Contohnya ini. Mana tadi? Kesawa benkyou shitari toka, tabe tari toka shimashita. Dikawinkan dengan toka itu fungsinya apa ya? Sedapat saya itu untuk deretan kegiatannya itu memiliki arti apa ya, memiliki konteks arti, di mana arti itu adalah arti dari toka itu sendiri sebenarnya mah. Contoh tadi itu artinya tadi pagi sudah dikarenakan saya menggunakan shimashita, kan bahasa Jepang diartikan di belakang terlebih dahulu. Lalu dikarenakan ini merupakan bunyi jajaran awal, maka langsung ke ini benkyou shitari toka. Benkyou shitari toka seperti halnya belajar, seperti halnya makan, karena kan toka di setelah tarinya ada shi ya, shimashita nih, maka dan lain-lain, ada dan lain-lainnya. Lalu ada 357 itu nani to dochiraga. Ini tuh merupakan keterangan yang mana dan yang mananya ini. Di sini tuh kan ada dua ya to-nya itu ya. Sebenarnya to setelah to yang kedua ini bukan merupakan to jajaran awal, tapi adalah to pengulangan. Contoh nih. Ani-san to Risuma-san to dochira ga suki desu ka? Suka yang mananya. Nih, ini kan terlebih dahulu suka yang mananya, bukan suka dulu ya. Suka dulu enggak sih ya? Suka dikarenakan suka itu merupakan salah satu kotobe yang enggaknya diartikan di akhir. Suka yang mananya karena kan jajaran awal kembali ke sini. Sebenarnya diartikan di awal itu bukan karena apa ya, tapi karena ada to pengulangan. To pengulangan merupakan salah satu simbol terjemahan awal. Suka yang mananya saudara Ani dan saudara Risma. Seperti itu. Lalu ada 358 ini nani to bertemu dengan dewa atau ja, artinya dan subjek. Contoh apa ini? Bandon to ja Karuta dewa, Bandung dan Jakarta. Lalu ada 159 itu nani ndes atau nani nandes. Nani nandes itu digunakan untuk ikyoshi dan digunakan untuk nakeoshi dan ini apa namanya, kata benda. Untuk nes itu sendiri bisa digunakan kata kerja bentuk futsu dan ikyoshi. Contoh ini, kono kohi wa atsuin desu. Kopi ini panas. Ini itu bisa diganti dengan da ya, desnya bisa diganti dengan ga. Contoh, kono kohi wa atsuin da. Ini itu fungsinya selain apa tadi? Ya, menyepankan lah fungsinya ini tuh.
Menyupankan juga sebagai penegasan bukannya kalau nggak salah itu. Lalu ada 360 nani nani no. Apa ini? Nani nani no atau nano ya. Nanonya untuk pertanyaan. Ini itu fungsinya itu penegas. Contoh Kyo samui nano, hari ini apakah panas? Ini tuh sebenarnya kalau misalkan kalian sering nonton anime atau film-film Jepang itu kan ada no-nya gitu akhirnya. Kayak Takai nano itu tuh sebuah apa ya, penegas sebenarnya. Jangan suruh no, penegas. 366 itu ada na atau kana. Ini itu apa ya? Konfirmasi agak kasar ya. Nah ini itu mengarah ke kata tanya yang ini ya, konsep awal pertanyaan itu boleh menggunakan negatif, boleh menggunakan positif. Dalam konteks artinya itu mengarah ke dua-duanya. Contohnya menegaskan sebuah keraguan diri sendiri atau orang lain. Contoh, ano hito wa dare kana, orang itu siapa ya. Lalu ada made di sini artinya itu kan sampai ya. Nah kalau madenya berdiri sendiri ditampakkan dalam partikel, maka made itu bebas menggait siapapun. Contoh Kyoto made, sampai Kyoto. Sangji made, sampai jam 3. Bebas menggait siapapun, mau itu tempat, mau itu waktu. Lalu di sini ada madeni itu menggait masa atau apa ini, batas konteks. Contoh, Sangji Kang Madeni sampai dengan 3 jam, atau Sangji Madeni sampai dengan jam 3. Intinya itu masa yang memiliki batas untuk Madeni. Lalu di sini ada konteks yang tadi itu nonakade sama nonakani. Nonakade itu ketika bertemu kata kerja aktif yang artinya di. Nonakani itu ketika kata kerjanya pasif yang artinya dalam ya. Lalu di sini ada penjelasan tentang waktu. Penjelasan lain. Nah, waktu itu kan kalau di Jepang kan menggunakan PM dan AM ya, Jadi ketika menggunakan PM dan AM, jamnya itu hanya sampai dengan 1 sampai 12 jam. Sedangkan kan kalau misalkan waktu lain itu seperti waktu Eropa itu memiliki 24 jam ya, yang tanpa menggunakan PM dan AM. Nah, penggunaan waktu di Jepang itu, pengucapan waktu di Jepang kan Jepang kan menggunakan PM dan AM ya. Ketika menggunakan konsep PM dan AM, maka gozen dan go-nya itu disertakan. Contoh ini kan 13.15 itu 3.15 jam 3.15 kan kalau misalkan di Eropanya ya, yang tidak menggunakan konsep PM dan AM, maka menjadikan 15 ya, 15. Maka kalau misalkan kita menggunakan konsep waktu di Jepang, maka kalimatnya menjadi seperti gogo sangji gojupung, jam 3:15 sore. Sore. Lalu di sini ada waktu yang ketika menggunakan kalau misalkan disclaimer terlebih dahulu, kalau misalkan waktu yang tidak menggunakan AM dan PM itu, maka penyebutannya normal seperti penyebutan angka biasa. Contoh kan 15 berarti goji 15:00 gojiji jugoji ya, udah seperti itu saja. Lalu di sini kan waktu itu kan kadang ada disebut jam 3.15. Jam 3.15 juga kan sama dengan jam 4 kurang 35 menit. Itu kan sama ya penyebutannya. Konteksnya sama tapi penyebutannya beda ya. Nah, ketika menggunakan konsep seperti itu, kurang 45 menit, kurang beberapa menit, jam 4 kurang beberapa menit, maka ada rumusan tersendiri, yaitu di belakangnya ditambahkan dengan mae. Kan yang kurang itu kan menitnya ya. Jadi yang ditambahkan dengan mae itu adalah menit dari jam tersebut. Contoh, jam 4 kurang 45 menit ya. Gogo, dikarenakan itu sore ya, saya menggunakan konsep PM dan AM. Gogo yoji yongju gofung mae, jam 4 kurang 45 menit. Sini ada note, jika menggunakan hitungan jam barat yang memiliki 24 jam, maka PM atau AM-nya tidak disertakan.
Mungkin itu saja yang telah saya pelajari hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.